Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Pengusaha Muda Pangurayan. Apa kabar teman-teman para pecinta lele dan ikan-ikan jenis air tawar lainnya? Kali ini kita akan berbagi informasi berkaitan dengan 5 cara mengatasi kanibalisme pada lele. Kita tahu bahwa lele itu cenderung dan sangat suka memakan sejenisnya, apalagi lele jenis Masamo teman-teman. Jika dibandingkan antara lele jenis Sangkuriang, Masamo dan juga Mutiara, tingkat kanibalisme yang lebih tinggi itu pada Masamo. Akan tetapi Masamo pun juga memiliki kelebihan, di mana lele jenis Masamo ini tingkat percepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada jenis Sangkuriang dan jenis Mutiara. Itu pengalaman kami teman-teman, karena kami di sini ada memiliki 3 jenis lele yang berbeda-beda. Cuman ya itu tadi, kembali ke topik, apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kanibalisme pada lele. Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, dan jika dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, langsung kepada pembahasan. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan kanibalisme pada lele dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, lele memakan temannya. Itu penyebabnya yang pertama itu karena otomatis asupan makanan itu tidak terpenuhi teman-teman. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu, cara mengatasinya adalah kita harus disiplin dalam jadwal pakan teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah biasa memberikan makan jam 7 atau jam 8, maka usahakan teman-teman disiplin. Contoh, lebih baik mana antara memberi pakan 2 kali dengan 3 kali untuk mengatasi kanibalisme? Maka jawaban yang benar adalah 3 kali teman-teman. Jadi start jam 7 atau jam 8 memberi pakan. Kemudian yang kedua adalah jam 4. Kemudian nanti jam ketiga adalah jam 10 malam teman-teman. Jadi jika teman-teman biasa sudah memberikan makan lele jam 7, jam 4 dan jam 10, maka usahakan teman-teman bisa disiplin sehingga lele itu tahu bahwa sekarang jadwal makan gitu. Jadi kalau misalkan terlambat setengah jam atau sampai sejam, maka karena dia sudah jadwalnya makan teman-teman, maka mau tidak mau dia akan cenderung memakan temannya karena asupan makannya tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ukuran tidak seragam teman-teman. Karena ukuran tidak seragam, jadi ukuran yang lebih besar cenderung akan memangsa ukuran yang lebih kecil. Itu yang terjadi pada lele. Nah, cara mengatasinya adalah lakukan sortir. Jadi berapa baiknya untuk melakukan penyortiran terhadap lele untuk mengatasi kanibalisme, yaitu jika biasanya teman-teman panen dari hari pertama sampai dengan 3 bulan, maka alangkah baiknya jika teman-teman mulai melakukan tebar benih pada ukuran 5. Jadi alangkah baiknya nanti setelah 2 minggu dari tebar benih lakukan penyortiran. Kemudian setelah nanti umur 3 minggu lakukan penyortiran. Kemudian yang terakhir nanti pada saat umur penyortiran ketiga, 1 bulan setelah itu. Jadi 2 minggu, setelah 2 minggu kemudian 3 minggu, 3 minggu baru 1 bulan teman-teman. Jadi harus gitu, dengan catatan tebar benih pertama yaitu ukuran 5. Semakin besar ukuran teman-teman, ukuran lele, maka semakin mengurangi tingkat kanibalisme. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu
karena kepadatan teman-teman. Jadi kanibalisme pada lele itu bisa muncul karena terlalu tingginya pada tebar. Maka caranya adalah sebisa mungkin teman-teman jangan terlalu padat teman-teman. Semakin padat maka semakin besar tingkat kanibalismenya. Jadi usahakan jika teman-teman ingin fokus di dunia lele, usahakan teman-teman ini jangan bernafsu untuk menebar benih yang banyak, tapi sesuaikan dengan ukuran kolam kita teman-teman. Tuh. Kemudian selain itu yang keempat adalah usahakan penyebabnya yang keempat adalah air terlalu jernih. Jadi misalkan teman-teman ini baru melakukan penyortiran, sedangkan air yang ada di kolam kita itu jernih, itu terkadang akan muncul sifat kanibalisme lele dan akan menyerang temannya, karena jarak pandang lele dengan temannya itu sudah sangat terlihat teman-teman. Beda dengan air yang keruh. Kalau air yang keruh, jarak pandang lele dengan teman-temannya itu tidak terlalu jelas, sehingga itu bisa minimalisir kanibalisme. Jadi usahakan air jangan jernih. Nah, pada saat misalkan karena dilakukan penyortiran, teman-teman tidak menemukan air yang keruh sehingga yang ada adalah air yang jernih. Menurut pengalaman kami, jadi berilah pakan sekitar 1 genggam atau 2 genggam teman-teman. Beri pakan pada saat selesai melakukan penyortiran, kurang lebih setengah jam setelah melakukan penyortiran. Jika air jernih, silahkan berikan 1 atau 2 genggam pakan. Jangan banyak-banyak teman-teman, karena banyak-banyak nanti akan terjadi kematian justru. Yang penting 1 sampai 2 genggam itu teman-teman. Tergantung banyaknya lele di kolam kita, intinya ada pakan masuk sehingga itu meminimalisir kanibalisme. Kemudian yang terakhir teman-teman, yaitu beri daun pepaya atau azolla. Nah, jadi lele itu kan nafsu makannya tinggi, tidak sama dengan jenis ikan yang lain. Maka sebisa mungkin di sela-sela 3 kali kita memberikan makan, misalkan jam 7, jam 4 dan jam 10, di sela-sela ini kita berikan istilahnya makanan cadangan lah teman-teman. Bisa kita berikan daun pepaya atau bisa kita berikan azolla. Nah, selain daun pepaya itu bagus karena dia mengandung vitamin juga, dan juga bisa meningkatkan nafsu makan pada lele teman-teman. Jadi itu saja yang bisa kita sharing pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lele mania.